Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim, naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan tentang mustaqar dan mustauda, asal usul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemarin dijelaskan qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun wa walladzi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustauda' qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Allah yang mewujudkan kalian dari satu jiwa, perpindahan dari tulang sulbi ke rahim dan seterusnya, telah diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bisa memahaminya dengan sedetail mungkin, sehingga manusia itu perpindahan dari ayah, dari sulbi ayah ke rahim ibu, terus menerus sampai muncul ke dunia ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqawi hadzal ma'na qauluhu ta'ala, lebih menguatkan lagi kandungan yang dijelaskan dari ayat sebelumnya itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Allah berfirman ketika Allah mengambil janji, melakukan perjanjian kepada manusia dari Nabi Adam, dikeluarkan dari Nabi Adam, dan Allah memberikan kesaksian kepada mereka, membuat mereka menyaksikan akan hal itu. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam dengan tangannya Allah, kinayah ya. Allah keluarkan darinya zuriyah. Kemudian Allah mengatakan, aku ciptakan ini untuk surga, dan dengan ahli surga, dengan perbuatan ahli surga mereka akan berbuat. Kemudian Allah lakukan kembali yang kedua, dikeluarkan orang-orang yang akan menjadi keturunan Nabi Adam. Allah katakan, aku ciptakan mereka ini untuk neraka, dan dengan perbuatan ahli neraka mereka akan berbuat. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, terus buat apa kita berbuat ya Rasulullah? Katanya Nabi menjawab, Allah ketika menciptakan hamba untuk surga, Allah akan mempergunakan ia untuk beramal ahli surga sampai dia mati dengan amalnya ahli surga sehingga bisa masuk surga. Begitu juga sebaliknya dari penghuni neraka. Ada riwayat yang lain dari Muqatil dan selainnya dari ahli tafsir, sesungguhnya Allah mengusap punggung Nabi Adam yang kanan itu dikeluarkan putih. Kemudian Allah mengusap kembali dengan bagian punggung kirinya
kemudian dikeluarkan yang akan menjadi manusia keturunan Nabi Adam hitam. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, ini adalah keturunanmu. Setelah itu Allah mengucapkan alastu birabbikum, mengucapkan kepada mereka yang akan menjadi zuriat Nabi Adam, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Mereka menjawab, bala, ya. Sehingga Allah mengatakan kepada yang bagian yang putih itu, mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga dengan rahmatku dan aku enggak peduli. Mereka adalah ashabul yamin. Kemudian Allah mengatakan kepada yang hitam, mereka adalah penghuni neraka dan aku enggak peduli, dan mereka adalah ashabus shimal. Kemudian dikembalikan mereka kepada sulbi Nabi Adam. Nah, di sini Allah mengikat perjanjian dengan mereka dengan menyaksikan kepada mereka. Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Mereka menjawab bala, ya. Walaupun di situ ada perbedaan ahli tafsir dalam masalah ucapan syahidna. Ada yang mengatakan itu adalah para malaikat, ya, mereka menjadi saksi Allah. Ada mengatakan enggak, ya mereka ini calon-calon dzurriyyah ini saat itu menjawab syahidna, kami menyaksikan itu. Antakulu yaumal qiyamati kun innakun an hadza ghafilin. Kenapa kok Allah berikan kesaksian itu? Agar mereka ketika di hari kiamat tidak bisa mengucapkan kami lupa akan hal itu, akan perjanjian ini lupa. Atau mereka akan mengatakan, kalau nggak dikasih perjanjian, mereka akan mengatakan nanti di hari kiamat, innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriatan min ba'dihim. Ya, yang duluan syirik itu adalah orang tua kami dan kita datang setelah mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah engkau ya Allah akan menghancurkan kami dengan perbuatan orang-orang yang mendahului kami dalam kebatilan, sedangkan kami ini hanya ngekor. Nah, inilah tujuan Allah memberikan kesaksian. Wa asyhadhum ala anfusihim, sehingga ucapan itu tidak akan muncul dari mereka. Wa waddahahu nabi, dan diperjelas oleh Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, innallaha akhadal mitsaq min dhahri Adam alaihissalam bin Na'man yaum Arafah. Allah mengikat perjanjian dari zuriyah yang akan muncul dari Nabi Adam alaihissalam di wadi yang namanya Na'man di dekat Arafah. Ada beberapa riwayat versi, ada yang mengatakan ada di Dahna. Dahna itu di di negeri India. Di negeri India tempat Allah turunkan Nabi Adam. Ada yang mengatakan, katanya Imam Kalbi, antara Makkah dan Taif. Nah, dalam riwayat ini disebutkan di Na'man dekat Arafah, dan dilakukan perjanjian itu di hari Arafah. Sehingga Allah keluarkan dari sulbinya Nabi Adam setiap zuriyah yang akan muncul, dan Allah berbicara kepada mereka secara iyanan, gubulan iyanan. Allah bertanya kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Mereka menjawab, qalu bala. Terus sampai akhir ayat, syahidna antakulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, sampai au taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'al mubtilun. Dan inilah hadza huwa aslu hadza nabiyil karim alladzi tanaggala fi hadhil aslab at-tahira ila al-arham az-zaqiyah ila an waladathu ummuhu Aminah ba'da zawajin min abihi Abdullah bin Abdul Muttalib la sifahin fi. Ini adalah asal daripada asal-usul Nabi SAW yang berpindah dari sulbi-sulbi yang suci menuju ke rahim-rahim yang bersih, sampai terlahir dari ibunda yang bernama Aminah
dengan pernikahannya dengan ayahnya Nabi yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib tidak ada perzinahan sama sekali. Falnanzur fi hadza zawaj al-mubarak. Kita perhatikan coba pernikahan yang ada pada kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza yaqulu syair al-Dr. Muhammad Salman Faraj fi taharati abaihi wa sifaillahi lahum fil azali. Coba kita perhatikan syair yang diucapkan oleh Dr. Muhammad Salman Faraj dalam kesucian orang tua Nabi dan Allah pilihkan mereka dari masa lampau, yaitu aba'u taha ilal ma'sumi adamuhum fazu binafsi khiyarin hina min ilali wa fi taqallubikal ayatu natiqatun bi'azamil madhi fahna fil mala'il awwali. Orang tua Nabi, garis keturunan Nabi sampai Nabi Adam, mereka mendapatkan keberuntungan dengan nas sebagaimana riwayat hadis fa ana khiyarun min khiyarin, tanpa ada celah sama sekali. Dan di dalam ayat yang berbicara tentang wa taqallubaka fis sajidin, maka beruntunglah engkau dengan dengan pujian yang sangat agung di dalam di kelompok-kelompok yang awal. Nah, di sini menggambarkan kesucian daripada asal usul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam syair yang lain, Sayyidun min khairi sadatin sarah fihimun nuru bikullil hiqabi sajidun min sajidin akhbarana anhumul qur'anu fawqar riyabi. Pemimpin dari sebaik-baik pemimpin yang mengalir pada mereka cahaya di setiap masa, dari orang yang ahli ibadah menuju ahli ibadah, dari ahli tauhid menuju ahli tauhid. Itu yang dikabarkan kepada kita dari Al-Quran tanpa ada keraguan. Mundu ahda adamu ghurratahu zahra syithin ila nuhil abi. Semenjak Nabi Adam mengeluarkan benihnya ke Syith, kemudian pindah ke Nuh, kemudian summa Ibrahim jaddil anbiya, Nabi Ibrahim kakek daripada para nabi, summa Ismail, kemudian Nabi Ismail jaddil Arab, kakek daripada orang Arab. Qabsatun min nuri rabbi asyraqat kulla jilin fi jabini munjibi. Percikan daripada cahaya Tuhanku yaitu Allah, asyraqat yang memancar kulla jilin setiap generasi, fi jabini munjibi di kening orang-orang yang dilewati cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad namahu sajidun min sajidin tahta ainillahi fi kulli abi. Telah berkembang cahaya tersebut dari orang yang ahli ibadah, dari ahli ibadah di bawah perhatian Allah, perlindungan Allah setiap daripada garis keturunannya. Ummuhu azka wi'a'in dhammahu min abin ajdaduhu fin nujubi. Ibundanya Nabi paling sucinya wadah yang menyelimuti benih Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayah dan kakek-kakeknya dalam keunggulan. Kulluhum hadin hanifun mu'minun arifun bil mustafal murtaqabi. Mereka semuanya adalah orang yang mendapatkan petunjuk, lurus, beriman, mengetahui akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khiratun min khiratin min khirati khiratin khassahallahu bi'ala rutabi. Dari orang pilihan menuju orang pilihan, dari pilihan orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kedudukan yang amat luhur. Al-Imam Ad-Damiri mengatakan juga dalam hal yang sama, aba'uhu qad tahurat ansaban wa syarufat bainal wara ahsaba nikahuhum mithlu nikahil Islam kama rawahu nujabaul a'lam. Orang-orang tua Nabi, garis keturunan Nabi semuanya suci dari segi nasab dan segi martabat. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Pernikahan mereka semuanya adalah pernikahan seperti apa yang diatur dalam Islam, sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama dalam hal tersebut. Waman aba au syakka fi hadza kafar wa dzambuhu fi ma jana la yughtafar. Orang yang menolak akan hal ini atau ragu akan hal tersebut, maka ia adalah orang yang telah kufur, berbuat kekafiran,
dan dosanya atas apa yang telah ia lakukan tidak bisa diampuni. Naqala dzal hafidhu Qutbuddin an sahibil bayani wat tabyin, yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Qutbuddin daripada yang memiliki kejelasan dan penjelasan. Al-Imam An-Nabhani juga mengatakan hal yang sama. Walam yazal nurun nabiyil akmalu min sayyidin li sayyidin yantaqilu ka'annahu fawqal jabini mish'alun yarahu man yaghfalu aw la yaghfalu kaukabin qad halla burja sa'di. Dan selalu cahaya Nabi yang sempurna dari orang terhormat menuju orang terhormat berpindah, seakan-akan di atas kening mereka ada cahaya yang menyala yang bisa dilihat orang yang lalai ataupun yang tidak lalai, seperti bagaikan bintang yang bergemerlapan di atas langit. Begitulah asal usul Nabi SAW yang dikatakan oleh para ulama. Nah, karena itu kalau masih ada kebimbangan dari kita, perlu ditanyakan keimanan kita kepada Nabi SAW. Sehingga satu cerita juga yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syahrastani di dalam Milal wan Nahal. Dhahara nur Nabi SAW fi asari Abdul Muttalib ba'da zuhur. Nampak cahaya Nabi SAW dari raut wajahnya Sayyidina Abdul Muttalib. Wa bi barakati dzalikan nur ulhiman nazara fi dzabhi waladi. Berkat cahaya yang ada padanya saat itu, beliau diilhamkan untuk nazar menyembelih putranya, seperti yang cerita kita sebutkan. Wa bi barakatihi kana ya'muru waladahu bi tarki dzulmi wal baghi wa yahutsu ala makarimil akhlaq wa yanhahum an daniyatil umur. Berkat cahaya Nabi pula beliau memerintahkan anaknya untuk meninggalkan kezaliman, padahal saat itu kezaliman merajalela. Luar biasa, orang yang punya hutang nggak bisa bayar, langsung anaknya jadi budak dan nggak bisa nolak saat itu. Dan Sayyidina Abdul Muttalib melarang kezaliman untuk anak-anaknya, untuk melakukan perzinahan, dan menganjurkan kepada mereka untuk selalu berbuat akhlak yang mulia, melarang mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang remeh. Wa bi barakat hadzal nur kana yaqulu fi wasayahu. Berkat cahaya Nabi, beliau bisa mengucapkan dalam wasiatnya, innahu lan yakhruja minad dunya zalumun hatta yuntaqam minhu aw tusibhu uqubah. Tidak akan seseorang itu keluar dari dunia dalam keadaan zalim kecuali dia telah mendapatkan hukuman atas apa yang ia lakukan. Jadi semua orang yang zalim sebelum mati pasti akan mendapatkan hukuman. Sampai ila an halaka rajulun zalimun la tusibhu uqubah. Sampai ada satu orang yang zalim mati nggak pernah mendapatkan hukuman sama sekali. Akhirnya ditegur. Kamu dulu mengatakan bahwa orang yang zalim pasti akan mendapatkan uqubah, akan mendapatkan hukuman sebelum mati. Ini enggak. Gimana ini? Fafakkar fi zakain. Dipikir-pikir lagi oleh beliau. Sampai beliau mengatakan, inna wara'a hadhihi dar daran yajzi fiha al-muhsin bi ihsani wa yu'aqib fiha al-musii bi isaati. Di balik kehidupan ini ada kehidupan yang mana orang yang berbuat baik akan diberi pahala di sana dengan kebaikannya, dan akan disiksa orang yang yang telah berbuat buruk dengan keburukan. Jadi nggak disiksa di sini, tapi akan mendapatkan siksanya di kehidupan selanjutnya. Lah itu ucapan berkat adanya cahaya Nabi SAW pada beliau. Begitu juga berkat cahaya Nabi SAW, beliau mengatakan kepada Abroha, pasukan yang membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah, Yaumul Fil, sebelum Nabi SAW dilahirkan, beliau mengatakan, inna li hadzal bait rabban yahmi. Sesungguhnya sesungguhnya Ka'bah ini memiliki Tuhan yang akan menjaganya. Ucapan muncul daripada Sayyidina Abdul Muttalib, padahal saat itu
sekeliling Ka'bah adalah berhala yang disembah oleh kufar Quraisy. Tapi Sayyidina Abdul Muthalib mengatakan sesungguhnya tempat ini, Ka'bah ini memiliki Tuhan yang akan menjaganya. Beliau katakan demikian setelah beliau naik ke Jabal Abi Qubais dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi pertolongan akan hal tersebut. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dijelaskan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil sampai akhir ayat. Nah, begitulah orang yang ada cahaya Nabi SAW di hatinya, maka dia akan berucap kata-kata yang penuh hikmah, berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus menyimpan cahaya Nabi dalam hati kita. Apa cahayanya Nabi? Al-ilm, ilmu, akhlaknya Nabi, sunnahnya Nabi, taruh di hati kita. Maka kita akan berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah isi hati kita dengan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelak dikumpulkan kita bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Muhammad Al-Fatihah.